Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seira Aprilia Maharani Putri dengan NPM 98824505121221015. Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah karakter building. Sebelum penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu karakter. Karakter adalah sifat yang dibawa oleh tiap individu yang setiap orang memiliki karakter masing-masing. Pengertian karakter lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang, tentunya yang bersifat positif. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Lebih lanjut, menurut Kamisa, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari sebelumnya, yang saya bagi menjadi 5 topik. Yang pertama ada karakter orang sukses, karakter seorang pemimpin, self-esteem, prejudis, dan yang terakhir adalah integritas. Yang pertama ada karakter orang sukses. Setiap orang pasti ingin menjadi sukses, namun tidak semua orang bisa dengan mudah meraih kesuksesan. Ciri-ciri orang sukses bukan hanya dilihat dari apa yang dia punya. Yang paling penting adalah karakter orang sukses yang melekat di dirinya. Karakter orang sukses dapat dilihat dari cara hidup sehari-hari. Hal ini karena kecerdasan dan kejeniusan orang sukses akan mempengaruhi pola pikir dan penyelesaian masalah. Di sini saya akan menjelaskan 10 ciri-ciri karakter orang sukses. Yang pertama ada berani bertanggung jawab. Karakter orang sukses yang pertama adalah berani bertanggung jawab atas semua ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, selalu percaya diri. Percaya diri adalah perasaan percaya terhadap kemampuan dan dirinya sendiri. Yang ketiga ada mempercayai intuisi. Intuisi adalah bagian dalam diri kita yang selalu berkomunikasi dengan sangat pelan dan harus kepada diri sendiri. Banyak orang sukses menggunakan intuisinya dalam mencapai impian mereka. Yang keempat ada rasa ingin tahu yang tinggi. Melansir dari Journal of Personalized Medics, karakter orang sukses umumnya menggunakan hasrat keinginannya dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Yang kelima ada pengamat yang baik. Mereka akan memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, adanya peluang yang bisa diambil. Hal ini membuat orang sukses dapat melihat apa yang dilewatkan oleh orang lain. Yang keenam ada orang kreatif. Orang sukses sangat memahami potensi dirinya sendiri dan mampu melakukan berbagai hal menarik yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Yang ketujuh ada memiliki kontrol diri. Mampu mengendalikan diri menjadi tanda karakter orang sukses sebab karena biasanya mereka cenderung berpikir sebelum melakukan atau bertindak. Yang kedelapan ada fleksibel. Menjadi fleksibel terhadap orang lain memang tidak mudah. Harus ada kemampuan untuk mendengarkan dan mengamati lebih banyak dari orang lain. Yang 9 ada lebih bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih atas apa yang sudah mereka miliki dan kepada orang-orang yang sudah membantunya selama ini. Yang terakhir adalah teliti. Orang cerdas dan jenius biasanya pendiam dan jeli. Mereka juga dapat sangat jeli mengobservasi sesuatu dan dapat membuat kesimpulan yang tepat. Di sini saya mempunyai satu contoh orang yang sukses dan dapat dilihat dan dapat kita teladani karakternya, yaitu Warren Buffett. Merupakan CEO Berkshire Hathaway, ia dinobatkan Forbes sebagai orang terkaya kelima di dunia pada tahun 2022 dengan total kekayaan mencapai 118 miliar US dollar. Warren Buffett memiliki karakter-karakter
Yang pertama ada percaya diri, mencari inspirasi dari setiap orang-orang yang sudah sukses, hidup hemat, murah hati, gemar membaca, dan yang terakhir adalah menggunakan waktu sebijak mungkin. Itulah salah satu tokoh yang dapat kita teladani kesuksesannya karena memiliki karakter yang baik. Masuk ke materi selanjutnya, ada karakter orang sukses. Menurut John Waxel, pemimpin adalah pengaruh, deskripsi satu kata singkat dan sederhana yang menempatkan kepemimpinan dalam jangkauan setiap orang. Kepemimpinan bukan jabatan, posisi, bagian, elir atau flowchart. Kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh pimpinan dan karakter pimpinan dalam organisasi tersebut. Pemimpin harus mempunyai etika berbisnis dan tanggung jawab yang baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Menjadi pemimpin itu tidak mudah dan setiap pemimpin masing-masing tidak akan mempunyai kesamaan, baik dari karakter pemimpin yang dimiliki ataupun cara pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Berikut merupakan karakter dari pemimpin yang efektif dalam penerapan keterampilan komunikasinya. Yang pertama ada memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antara rekan kerja, fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorong untuk memberikan pendapatnya. Pemimpin kemudian dapat menggunakan pengetahuan itu untuk membuat perubahan dan menunjukkan bahwa suatu rekan kerja sangat penting. Yang kedua ada memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparan. Semakin terbuka seorang pemimpin dengan tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan perusahaan. Kesamaan nilai dan tujuan itu kemudian diterjemahkan ke dalam tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada mendorong pengambilan resiko dan inovasi. Eksperimen sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Para pemimpin hebat menyadari hal ini dan mendorong pengambilan resiko dan inovasi dalam organisasinya. Yang keempat, ada memiliki nilai etika dan integritas. Dalam sebuah survei oleh perusahaan konsultan Robert Half, 75% karyawan menempatkan integritas sebagai atribut paling penting dari seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk bertindak dengan integritas, baik untuk membangun kepercayaan di dalam tim maupun untuk menciptakan perilaku teladan bagi orang lain dalam organisasi. Yang kelima ada bertindak tegas. Dalam lingkungan bisnis, orang yang kompleks yang cepat berubah. Menurut laporan dari Harvard Business Publishing, pemimpin yang efektif perlu membuat keputusan strategis dengan cepat. Bahkan sebelum informasi definitif tersedia, pemimpin harus memiliki gambaran yang besar tentang organisasi untuk mengembangkan peluang yang muncul dengan tujuan yang sasaran jangka panjang. Yang keenam ada selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Pemimpin yang efektif tidak menghindari kenyataan yang sulit. Sebaliknya, mereka bertanggung jawab atas keputusannya, mempertahankan optimisme dan fokus untuk mematahkan tindakan baru. Mereka juga membantu orang lain mengatasi perubahan organisasi dan mengatasi masalah dengan cepat, sehingga masalah tidak memburuk dan meningkat. Itu dia beberapa sifat-sifat seorang pemimpin yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Memiliki pemimpin yang mampu berkomunikasi secara efektif, turut memberikan peluang positif terhadap perusahaan dan bisnis. Di sini saya mempunyai satu contoh pemimpin yang dapat kita teladani, yaitu Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama terkenal sebagai orator yang karismatik dan berwibawa. Sosoknya tegas saat berorasi juga dapat membakar api semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu self-esteem. Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa seseorang bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Lebih lanjut, menurut Blažkovic dan Tamaka dalam Kostek tahun 2005, self-esteem merupakan evaluasi dari konsep diri, representasi yang lebih luas sehingga mencakup aspek kognitif yang bervarior, yang bersifat menilai dan yang efektif. Di sini ada ciri-ciri self-esteem yang sehat. Yang pertama ada dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Yang kedua, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Yang ketiga, dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang keenam, memiliki percaya diri yang tinggi, memiliki pandangan hidup yang positif, menghargai diri sendiri, dan yang terakhir, mencintai diri sendiri. Sebaliknya, ciri-ciri self-esteem yang rendah, yang pertama, percaya bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Yang keempat, sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Yang kelima, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Yang keenam, sulit untuk menolak permintaan orang lain jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. Yang ketujuh, tidak percaya diri sendiri. Yang kedelapan, selalu membandingkan kualitas dari diri sendiri dengan orang lain. Itulah beberapa ciri-ciri self-esteem seseorang yang rendah. Nah, karena itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan self-esteem pada diri kita sendiri? Yang pertama ada kenali diri sendiri. Dengan mengetahui lebih dalam tentang diri, pastinya dapat mengontrol diri sendiri, menjadi tahu apa yang bisa dilakukan, dan tahu bagaimana cara menutupi kekurangan. Dengan hal ini, self-esteem seseorang akan meningkat dan menjadi pribadi yang positif. Yang kedua, berhenti membandingkan diri. Evaluasi sendiri tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Membandingkan dengan orang lain hanya akan membuat tidak percaya diri dan menurunkan self-esteem. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Memiliki tujuan hidup artinya memiliki rencana juga. Dengan adanya hal itu akan semakin untuk mencapai tujuan hidup serta rencana-rencana yang telah dirancang. Semangat dan kepercayaan pada diri sendiri itu membuat self-esteem meningkat. Yang keempat ada jalin relasi yang positif. Hindari untuk berteman dengan orang-orang yang toksik. Jangan sampai terjerumus dalam hubungan pertemanan yang buruk, itu akan membuat mudah tidak percaya diri dan mudah mendengar kata-kata buruk dari orang lain terhadap diri. Itu akan berakibat pada turunnya self-esteem. Yang kelima ada terima keadaan diri. Berdasarkan penelitian yang ada, 85% orang mengalami depresi, trauma, stres, dan hal ini sendiri dapat terjadi karena siapa saja. Oleh sebab itu, yang sangat penting untuk dapat menerima diri sendiri dan mengelola emosi yang kita miliki. Yang keenam ada memiliki sifat positif. Memiliki sifat positif dalam diri sendiri adalah hal yang wajib, sebab seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Artinya, memiliki diri yang positif maka akan menghasilkan yang positif juga. Berikut apa saja tindakan yang dapat meningkatkan self-esteem kita sendiri. Johari window adalah suatu teknik yang dicetuskan oleh Joseph Love dan Harry Ingham pada sekitar tahun 1955. Model ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa memahami dirinya dan tim melalui komunikasi terbuka untuk saling meningkatkan kesadaran dan pemahaman satu sama lain. Sederhananya, dalam teori Johari window, semakin orang lain memahami kita
dan semakin kita terbuka pada orang lain, maka hubungan yang terjalin akan semakin baik dan kepercayaan terhadap orang lain akan meningkat. Pada dasarnya teori jendela Johari dibangun atas dua prinsip. Kedua prinsip dalam Johari window ini adalah yang pertama, kepercayaan kepada orang lain saat kamu mengungkapkan informasi tentang dirimu, dan belajar lebih banyak tentang diri sendiri melalui umpan balik yang diberikan orang lain untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas diri sebagai individu. Masuk ke topik atau materi keempat, prejudis. Prejudis adalah suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat. Prasangka memiliki arti sebagai pembuatan keputusan sebelum mengetahui suatu fakta yang dinilai relevan dan bisa dijadikan dasar akan hal tersebut. Adanya prasangka juga diiringi dengan tindakan yang tidak menyenangkan dan dapat merugikan seorang individu maupun orang lain. Aspek-aspek prasangka, adanya prasangka juga dipengaruhi oleh beberapa aspek. Menurut Gross, ada prasangka yang terdiri dari 5 aspek. 5 aspek tersebut, aspek yang pertama adalah antilocution, yaitu suatu pembicaraan yang mengarah ke permusuhan. Selain itu, aspek ini di dalamnya juga terdapat sikap merendahkan secara verbal, memiliki lelucon rasial atau lelucon perbedaan budaya dan ras kepada seseorang ataupun sekelompok orang tertentu. Berikutnya ada aspek avoidance yang berarti suatu usaha untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok maupun individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Akan tetapi penghindarannya yang dilakukan ini tidak menimbulkan efek kerugian secara aktif. Yang ketiga ada discrimination. Discrimination adalah suatu usaha untuk pengusiran dari suatu tempat, pengambilan hak sipil, serta pekerjaan yang mereka miliki. Yang keempat ada physical attack. Ada juga aspek physical attack yang artinya adalah suatu tindakan kekerasan terhadap orang maupun properti lain yang mana orang atau properti tersebut dianggap selalu berhubungan dengan prasangka itu. Yang terakhir, extermination yang memiliki arti suatu kekerasan yang dilakukan tanpa pandang bulu pada seluruh kelompok yang prasangka termasuk genosida. Jenis-jenis prasangka menurut Hogg dan Vaughan ada beberapa jenis prasangka yang dilihat berdasarkan targetnya. Beberapa jenis prasangka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, seksisme. Jenis yang pertama adalah seksisme, di mana suatu prasangka dan juga tindakan diskriminasi akan dilakukan kepada individu atau kelompok lain yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin mereka. Banyak korban dari jenis ini adalah wanita. Selain itu, bisa terjadi pada wanita juga karena adanya perbedaan posisi atau jabatan antara pria dan wanita dalam dunia bisnis, pemerintahan atau pekerjaan. Seksisme yang terjadi pada wanita berawal dari stereotip masyarakat terhadap peran wanita. Yang kedua adalah rasis. Rasis adalah perasaan dan juga diskriminasi yang dilakukan terhadap orang atau kelompok lain berdasarkan ras dan juga etnis mereka. Genosid yang pernah terjadi di negara Jerman, Yugoslavia, Irak, dan Rwanda adalah salah satu akibat yang terjadi karena adanya diskriminasi. Rasis bisa terjadi ketika ada stereotip terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda ras ataupun etnis. Secara ini, rasis dianggap sebagai tindakan tidak bermoral di masyarakat. Meski begitu, rasis tidak akan bisa hilang begitu saja. Sebab setiap orang dalam setiap generasi akan memiliki rasa rasis dalam hatinya. Akan tetapi mungkin cara mengekspresikannya yang saja yang berbeda. Yang ketiga ada ageisme.
Ageisme adalah suatu prasangka dan diskriminasi yang dilakukan terhadap orang lain dengan dasar usia. Pada kebudayaan tertentu yang menganut sistem extended family, orang dengan usia lebih tua kerap dianggap sebagai orang yang bijaksana karena pengalaman yang dimilikinya lebih banyak. Yang keempat ada prasangka terhadap homoseksual. Kebanyakan masyarakat menganggap homoseksual adalah suatu yang menyimpang dan tidak bermoral, sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap homoseksual yang dianggap legal dan dapat diterima. Pada tahun 1980-an, pemerintah Australia mengesahkan undang-undang untuk tidak melayani orang yang sesat dan menyimpang. Salah satunya adalah homoseksual. Yang kelima atau yang terakhir ada prasangka terhadap penderita cacat fisik. Zaman dahulu, mereka yang memiliki kondisi cacat fisik dianggap sebagai orang rendah. Akan tetapi, saat ini orang rendah sudah bisa mulai menghargai penderitaan cacat fisik. Hal ini bisa ditujukan adanya ketersediaan tempat jalan khusus bagi mereka yang mengalami kondisi cacat fisik. Selain itu, penderitaan cacat fisik juga diperbolehkan untuk mengikuti suatu ajang perlombaan olimpiade. Pada dasarnya, orang-orang tidak memberikan diskriminasi terhadap penderitaan cacat fisik. Hanya saja, mungkin orang-orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran penderita cacat fisik karena takut tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya ada indikator perilaku prasangka. Yang pertama ada perilaku menghindar. Perilaku menghindar adalah ketika seseorang memberi prasangka akan memiliki kecenderungan perilaku menghindar dari kelompok lain yang diprasangkainya, atau bisa juga berupa anggapan jika kelompok yang ia beri prasangka tersebut cenderung menghindar dari kelompoknya. Berikutnya ada perilaku prasangka antisosial yang jika dilihat dari artinya adalah ketika seseorang yang memiliki prasangka akan sudut pandangnya terkait dengan kelompok lain dan ia memutuskan untuk menolak melakukan berbagai macam bentuk kontak sosial dengan kelompok yang ia berikan prasangka tersebut. Yang ketiga, perilaku kekerasan adalah ketika pemberi prasangka memiliki pemikiran jika tindakan kekerasan yang dilakukan kepada individu atau kelompok lain yang diprasangkai adalah tindakan yang wajar, atau bisa juga orang dengan prasangka menganggap jika kelompok yang ia berikan prasangka akan menilai jika kekerasan adalah suatu hal yang wajar dalam memperlakukan kelompoknya. Terakhir ada perilaku merendahkan religiusitas yang bisa diartikan sebagai ketika seseorang memiliki prasangka akan memandang lebih rendah tingkat religius yang dimiliki oleh kelompok atau individu lain. Topik yang terakhir ada integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Pentingnya integritas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, namun juga sangat diperlukan di dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Bertindak dengan integritas berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh. Kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Berikut merupakan 5 contoh sikap integritas di dalam diri sendiri. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Sampaikan dengan jelas tentang komitmen apa yang tidak dapat kita lakukan. Yang ketiga, buat klarifikasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan. Selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, jangan biarkan stres mengontrol integritas diri. Selanjutnya, ada 5 cara membentuk integritas di tempat kerja. Pertama, memberikan penjelasan yang rinci tentang apa arti integritas di tempat kerja. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Memimpin dengan memberi contoh yang baik adalah kunci utamanya. Yang keempat,
terapkan penilaian mandiri dalam hal integritas secara reguler. Dan yang terakhir, bersikap tegas pada karyawan perihal integritas di tempat kerja. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.